Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari kelas PGSDA 4 dengan NIM 19662060001. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan seks anak usia dini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan seks anak usia dini. Nah, sebelum pada penjelasan intinya, saya akan menyebutkan sub-sub apa saja yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Presentasi yang pertama yaitu terkait konsep dasar dari pendidikan. Presentasi kedua yaitu prinsip dari pendidikan, dan yang ketiga adalah ilmu pengantar pendidikan. Untuk materi pertama yaitu terkait konsep dasar pendidikan. Pendidikan sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar dan pembelajaran yang mendorong peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dengan mengembangkan kemampuan intelektualnya, spiritualnya, dan akhlak mulia, serta dapat mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki untuk bangsa, masyarakat, dan negara. Sedangkan menurut Kurniawan pada tahun 2017 pada bukunya halaman 26 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha untuk mengalihkan nilai-nilai, pengalaman, keterampilan yang dimiliki oleh generasi tua untuk generasi muda sebagai wujud generasi tua mengembangkan generasi-generasi selanjutnya pada zaman-zaman yang seterusnya, baik secara jasmani maupun rohani. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh seseorang kepada peserta didik untuk mewujudkan potensi dirinya untuk berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional yang dijelaskan pada pasal 3 ayat 20 tahun 2003, yakni pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan memberi watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dari pendidikan yang dijelaskan oleh Profesor Dr. N. Riyangkara dalam buku Abu Ahmad pada tahun 2003 pada halaman 71. Ada 4 prinsip pendidikan, yaitu yang pertama humanisme, yang kedua yaitu humaniora, yang ketiga ada humanisasi, dan yang keempat ada humanitas. Untuk pembahasan yang pertama yaitu humanisme. Humanisme adalah filsafat pendidikan, di mana pendidikan tersebut adalah bertujuan untuk menyempurnakan orang lain melalui pendidikan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu terkait humanisasi. Humanisasi adalah proses pendidikan, di mana manusia adalah bukan hanya menjadi homo atau manusia, tapi mereka harus menjadi homo yang human, yang berarti manusia yang berkebudayaan tinggi. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu terkait humaniora. Humaniora yaitu sarana untuk menghumanisasikan pembelajaran, di mana humaniora ini memiliki 2 arti, yaitu yang pertama, sekumpulan ilmu-ilmu kemanusiaan yaitu seperti filsafat dan sejarah. Untuk yang kedua yaitu unsur-unsur pembelajaran yang diangkat dari kemanusiaan sebagai pembelajaran. Untuk yang keempat yaitu humanitas. Humanitas di sini yaitu tujuan akhir dari pendidikan, di mana pendidikan di sini harus dijalankan secara terus-menerus menurut dengan perkembangan zaman. Hal ini juga berpacuan pada 4 hal. Yang pertama yaitu memiliki keunggulan dalam kepekaan kebudayaan. Yang kedua, menghadapi tantangan sejarah yang ada. Yang ketiga, mampu membuat terobosan dan inovasi baru.
Dan yang terakhir, harus mampu memiliki keunggulan akademik serta mampu menegakkan keadilan dan ketidakadilan yang ada di negara ini. Untuk selanjutnya yaitu pengantar ilmu pendidikan, yaitu tentang pembahasan yang pertama objek apa saja yang kita butuhkan dalam pendidikan. Nah, di sini kita akan bahas objek-objek ilmu pendidikan. Itu yang pertama yaitu anak didik, yang kedua yaitu pendidik, yang ketiga materi pendidikan, yang keempat metodologi pengajaran, yang kelima evaluasi pengajaran, yang keenam alat-alat pendidikan, yang ketujuh lingkungan sekitar, yang kedelapan dasar-dasar dan tujuan pendidikan. Nah, delapan hal ini perlu sekali dilakukan dan harus ada untuk pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran.